Hai Taurus, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Taurus, ini adalah general reading untuk kalian Taurus, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Kita akan membahas kira-kira bagaimana situasi kalian ke depannya. Baik, Taurus, kalau aku lihat di sini, yang ada di situasi ini selain Taurus, tentunya ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Aku melihat ada Libra, kemudian ya Libra cukup kuat ya energinya di sini. Kemudian aku melihat ada Leo, ada Virgo, ada Aries, ada Capricorn. Aku pikir itu ya yang ada di sini, dan energi paling kuat di sini adalah Libra ya. Sisanya oke lah, ada Scorpio, ada Aquarius, ya itu. Oke. Taurus, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Kalau aku lihat di sini, kalian ingat karena ini general reading, jadi energi juga bisa terbalik atau vice versa. Bisa saja yang dibaca energi kalian atau energi orang yang punya situasi dengan kalian ya. Tapi kalau aku lihat di sini ada yang mau kembali sama orang lama. Atau pasangannya yang terakhir gitu ya. Kalau kalian sedang berpisah, aku melihat kalian ingin kembali sama pasangan kalian yang terakhir ini gitu. Kalian mencintai orang ini. Intinya kalau Taurus yang masih dalam hubungannya sama orang ini gitu ya, dan hubungan kalian sedang renggang. Nah, Taurus ini ingin kembali sama orang itu, merekatkan lagi hubungan kalian ya, yang menjauh ini gitu ya. Tapi buat kalian yang sudah putus atau ya berakhir gitu ya, Taurus ingin kembali sama mantannya itu. Entah juga ya, maksudnya apakah kalian punya mantan yang banyak dalam kurun waktu terakhir ini, entah, karena ini juga general reading. Cuman aku melihat ada satu orang ya yang jelas sudah punya hubungan sebelumnya sama kalian ya. Hubungannya udah lumayan lama ini ya. Kalau kalian ada beberapa mantan dalam kurun waktu terakhir, ini adalah orang yang masih kalian inginkan banget ya. Kalian tahu orang ini siapa gitu ya. Sepertinya lumayan lama kalian mempertahankan hubungan dengan orang ini gitu ya, dan sekarang hubungan kalian sedang renggang atau bahkan sebagian dari kalian sudah berakhir gitu, dan Taurus ingin kembali sama orang itu, masih ingin bersama orang itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada cinta yang masih ada cinta di situ ya, cinta untuk orang itu. Di kartu Ace of Cups di sini udah jelas bahwa Taurus masih mencintai orang itu, masih ada cinta di dalam hati Taurus gitu ya, dan mereka ingin kembali sama orang lama ini gitu ya. Itu kalau aku lihat di sini. Jadi ada yang ingin rekonsiliasi dengan pasangannya yang sebelumnya atau mantan pasangannya buat yang sudah berpisah. Ingat karena ini general reading ya. Oke, aku melihat ke depannya ini ada komunikasi di antara kalian, jelas ya. Mungkin saja Taurus yang membuat inisiatif untuk memulai komunikasi itu bisa jadi. Tapi aku melihat orang yang masih cinta, orang yang masih ingin kembali bersama itu berusaha untuk rekonsiliasi. Dia yang memilih untuk menurunkan egonya dan mengejar kembali itu ya, kalau aku lihat di sini. Oke. Di sini aku melihat orang tersebut akhirnya kayak daripada gue takut kehilangan, lebih baik ya gue menurunkan ego, kira-kira itu yang ada di pikirannya gitu ya. Dan dia ya karena dia emang cinta banget ya, dia masih mencintai, masih menginginkan. Jadi di sini kalau aku lihat sih dia kayak rela mengalah ya. Bahkan ya rela aja gitu, rela kalau harus melakukan inisiatif itu lebih dulu. Dan memang terkesan kayak
di sini sih kalau aku melihat sih rela melakukan banyak hal ya untuk bisa kembali gitu ya. Dan aku melihat orang ini mungkin saja dalam hubungan itu cenderung lebih mengayomi atau lebih mendominasi gitu. Itu yang aku lihat di sini. Tapi kalau hubungan ini terancam berakhir seperti ini, orang ini akan lebih banyak mengalah karena ya dia merasa masih stuck sama orang tersebut ya, masih stuck sama orang lama ini gitu. Taurus di sini masih stuck sama orang lama ini. Bisa jadi ini adalah energi Taurus atau orang yang punya situasi dengan Taurus. Ingat ya, ini general reading, oke? Iya, aku melihat di sini memang ada passion ya. Selain cinta, jelas ada passion, ada desire ya, ada gairah yang besar. Jadi semacam kayak nggak bersama orang ini itu menyiksa gitu, sehingga dia akan cenderung mengupayakan dan mungkin saja cenderung kayak memaksa gitu. Maksudnya memaksa tidak harus dalam arti negatif ya, cuman kayak walaupun keadaannya sulit dia akan mengupayakan itu gitu loh, memaksa agar ini bisa berhasil gitu. Itu kalau aku lihat di sini. Dan kemungkinan kedepannya ini aku melihat ada keputusan yang diambil ya untuk situasi ini. Apakah itu keputusan yang akan diambil Taurus gitu ya? Kayaknya ini keputusan besar soal Taurus dengan orang ini gitu ya. Yang harus diputuskan ke depannya ini tentang hubungan kalian ya, ke depannya mau gimana gitu. Oke. Kalau aku lihat di sini Taurus ingin kembali sama orang ini. Seperti yang aku bilang sih dari tadi, ingin kembali. Dan kayak gini loh, masalah di antara kalian tuh banyak, tapi kayak Taurus ingin kembali dan tidak mau menyerah dengan itu gitu. Jadi berusaha untuk kembali dan menyelesaikan masalah di antara kalian aja gitu. Masalah yang sudah-sudah gitu. Kayak Taurus berusaha berkompromi dengan itu. Dengan masalah yang ada ini, Taurus lebih berusaha berkompromi, jadi cenderung banyak mengalah gitu ya. Apa yang diminta oleh pasangannya atau mantan pasangannya itu akan dipenuhi gitu. Kalau aku lihat di Seven of Swords, Seven of Wands, ada satu orang yang cenderung kayak lebih banyak mengalah ya, dan ingin kembali dan akan mengupayakan semua hal, termasuk menyelesaikan masalah yang pernah ada gitu. Jadi kembali untuk itu juga. Jelas kembali untuk bersama sih, tapi untuk bersama itu artinya masalah yang pernah ada harus dibahas lagi ya, harus diselesaikan gitu. Dia rela sih melalui itu. Oke, aku dapat pesan lain ya. Jadi pesan lain yang aku dapat di sini adalah ini bisa jadi energi Taurus atau energi Queen of Cups di sini. Ini tidak berbicara gender, ini berbicara energi ya. Sebut saja Queen of Cups di sini ya. Queen of Cups ini, ingat ini bisa gender apapun ya. Dia ini rela, dia ini udah tahu gitu. Kalau kembali sama orang itu pasti masalah-masalah yang sebelumnya akan terjadi lagi ya. Mungkin saja ada hal-hal yang berat sebenarnya yang mungkin bisa jadi pemicu masalah juga dari pasangannya gitu ya. Pasangannya tersebut yang ingin diajak balikan gitu ya. Ada banyak pemicu masalah dari yang bersangkutan gitu ya. Cuman kayaknya Queen of Cups di sini kayak ya udahlah, rela gitu loh, mau diperlakukan kayak gimana, mau harus melakukan apa, mau harus menghadapi itu lagi, kayak rela karena dia udah stuck, merasa kebahagiaannya ya sama orang itu di sini. Jadi kayak semacam kerelaan, kalaupun harus banyak berkorban lagi, kalaupun dia tahu dia akan dealing atau menghadapi situasi seperti yang sebelumnya gitu, yang sebenarnya nggak ringan, masalah yang sama terus kalau dia kembali sama orang ini. Tetapi dia kayak daripada gue pisah sama dia, ya udahlah akhirnya gue terima aja. Kira-kira Queen of Cups akan seperti itu gitu. Kalau aku lihat di sini ya, cenderung kayak kalau ini sih emang udah cenderung ke budak cinta ya kalau aku lihat ya. Jadi
dia sadar betul kalau dia kembali itu resikonya sebesar ini gitu ya. Cuman dia sendiri kayak stuck dengan keadaannya tanpa orang ini gitu. Jadi secara emosional dia bergantung sama orang ini kayaknya ya. Keterikatannya cukup kuat gitu. Jadi dia hanya melihat kebahagiaan itu adalah bersama orang tersebut. Sehingga Queen of Cups ini udah siap gitu kalaupun dia harus kayak gini, harus dealing lagi sama situasi Seven of Swords ini. Situasi yang ya situasi seperti situasi yang sudah-sudah gitu ya, yang pasti berat gitu. Kalau misalkan ini adalah situasi di mana dia sering ditipu, misalkan contoh ya, ditipu, dicurangi gitu ya, atau mungkin mengalami situasi yang toksik bersama pasangannya yang dulu itu gitu ya, misalkan contohnya situasinya seperti itu dia udah rela gitu untuk menghadapi itu semua, untuk melalui itu lagi. Jadi kayak dia merasa dia nggak punya pilihan gitu ya, padahal kita selalu punya pilihan. Cuman dia merasa ya udahlah, mungkin itu sih dia lebih memilih terjun dan hidup bersama masalah asal bersama orang tersebut, orang yang masih dia cintai itu gitu. Kalau kayak gini sih emang kecenderungan kayak gini ya, kalau dari sudut pandang aku, masalah ini tetap harus diselesaikan gitu ya. Apalagi kalau itu sudah toksik dan itu udah mengganggu mental kalian. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada masalah dengan hal itu ya, tergantung ya ini masalahnya masalah apa dulu. Karena ini kan general reading. Kalau masalahnya cuman kayak, oh dia orangnya nggak sensitif, atau oh dia orangnya tidak romantis, itu kan kayaknya oke lah ya kalau hal-hal yang seperti itu gitu ya. Cuman kalau Seven of Swords ini masalahnya udah toxic gitu ya, udah menyakiti, dibohongi terus. Nah itu pikir-pikir lagi ya, buat Queen of Cups pikir-pikir lagi. Maksudnya gini, cari penyelesaiannya, bahas itu bersama, ya terserah lah. Pokoknya intinya hidup dengan situasi seperti itu terus menurut aku bukan jawaban ya. Boleh kalian itu punya walaupun Queen of Cups ini rasanya stuck gitu ya sama orang lama gitu ya, cuman bukan berarti dia terus mengabaikan dirinya gitu. Jadi intinya ini soal self love sih. Kalau dia menerima dia diperlakukan seperti ini saat ini, dia nggak bisa banyak berharap keadaan akan berubah, karena dia sudah membiarkan kebiasaan itu terjadi terus gitu. Jadi semacam kayak kalau kebiasaan itu kita biarkan terus terjadi, ya kita menjadikan itu kebiasaan yang udah mendarah daging jadinya kayak gitu, bukan merubah, memantapkan lagi kebiasaan itu untuk terjadi terus-terusan gitu. Jadi intinya itu yang aku lihat ya. Queen of Cups ini seperti rela hidup dengan masalah ya, dengan masalah banyak yang dia sudah tahu kalau dia kembali sama orang itu dia akan menghadapi masalah ini terus. Tapi dia udah gak peduli. Dia udah rela hidup dengan masalah itu asal kembali sama orang lama, karena dia melihat orang lama itu adalah satu-satunya kebahagiaannya. Dia mungkin tidak bisa menemukan kebahagiaannya. Queen of Cups ini mungkin tidak bisa menemukan kebahagiaannya sendiri ya kan, sehingga dia butuh orang lain untuk membantunya merasa lebih bahagia, walaupun harus dibayar dengan mahal gini ya. Tapi ingat-ingat juga, maksudnya gini, kalau benar seperti itu keadaannya, Queen of Cups ini membutuhkan orang lama ini untuk bahagia, sementara itu harus dibayar dengan pengorbanan yang kayak gini, itu pertanyaannya dia bahagia atau itu cuman obsesinya aja gitu. Mungkin dia pikir itu adalah kebahagiaannya, tapi kalau dia berada di situasi ini terus gitu ya, masalah yang berputar-putar kayak lingkaran setan, yakin itu adalah kebahagiaan. Jangan-jangan ya itu semacam kayak situasi Queen of Cups aja yang tidak bisa melepaskan diri dengan ketergantungannya pada orang ini. Tidak bisa melepaskan ketergantungannya terhadap orang ini. Queen of Cups itu tidak bisa melepaskan ketergantungannya, ya obsesinya sama orang ini. Jadi dia merasa gak sanggup bahagia sendiri gitu, dan dia memilih seperti ini. Itu yang bisa aku sampaikan. Tapi intinya sih, selama orang itu belum sadar soal self love, ya dia bisa terus berada di situasi ini. Jadi pesannya ya soal self love itu ya, itu harus dimantapkan lagi, oke?
Oke, itu kalau aku lihat di sini. Kemudian aku melihat di sini Taurus ya, kalau sudah punya keinginan dia akan berusaha mendapatkan keinginannya gitu ya. Maksudnya Taurus ini adalah orang yang cukup keras pada kemauannya. Apa yang menjadi kemauannya akan dikejar terus. Dan itu bukan soal pencapaian hidup aja, tapi cinta, desire terhadap seseorang itu bisa mereka kejar terus. Walaupun situasinya sulit, walaupun mereka terjebak pada keadaan yang toksik, kalau mereka masih punya desire yang besar terhadap orang itu, mereka akan kejar terus. Jadi cenderungnya kayaknya ya, menurut aku Taurus ini jadi semacam dalam beberapa hal mereka jadi terlihat sulit mengendalikan desire-nya. Tapi untuk bagian yang lain gitu ya, jadi dalam beberapa hal memang seperti yang aku bilang itu kelihatan kayak sulit mengendalikan desire-nya. Tapi sisanya sebenarnya itu ada sisi positif ya, tapi tergantung diposisikan atau diletakkan dalam konteks apa dulu nih gitu. Kalau dalam hal Taurus mengejar impiannya, mengejar karirnya gitu kan, pencapaian hidupnya, ya bagus-bagus aja dengan pantang menyerah seperti itu gitu kan. Dengan apa ya, semacam kayak desire dan passionnya itu membakar semangat Taurus. Taurus itu kan apa sih, kerbau ya, maksudnya lambangnya kerbau ya kalau nggak salah. Jadi apa ya, sebenarnya bagus ya, maksudnya desire dan passion itu bisa membakar sehingga Taurus ini bisa bergerak melebihi dari keyakinan awalnya. Itu satu sisi itu bagus, tapi kalau itu ditaruh di konteks yang lain, kayak misalkan stuck dengan satu orang, terobsesi sama satu orang, dan akhirnya rela terjebak di lingkaran setan kayak gitu, jadi budak cinta kayak gitu. Tergantung ya budak cintanya itu kayak gimana dulu gitu loh. Nah, dalam hal itu bisa jadi mereka sulit mengontrol apa yang menjadi desire-nya gitu. Dalam konteks itu ya maksudnya. Oke, jadi kalau aku lihat di sini, kemungkinan kalian itu bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan saat ini. Kalau kalian menginginkan bersama orang ini, kalian bisa mendapatkan atau kembali lagi sama orang ini. Walaupun aku nggak bilang hubungan ini akan terus atau seperti ini aja gitu, atau on off, atau memang bisa terus gitu selamanya. Aku tidak menjawab seperti itu ya, tidak menjawab ujungnya hubungan ini ke arah mana, karena aku kan hanya membaca energi dalam waktu relatif dekat, dan ini juga general reading. Tentunya situasi kedepannya ini bisa berbeda-beda gitu ya untuk kalian gitu. Tapi ya itu, kalau sekedar kembali sama orang ini, aku melihat masih bisa gitu untuk Taurus merealisasikan itu, memanifestasikan itu. Di luar percintaan pun, apa yang diinginkan Taurus saat ini itu masih bisa mereka dapatkan gitu. Karena itu tadi, mereka itu keras sama keinginannya, dan aku melihat di sini bisa juga memanifestasikan harapannya. Oke, aku ralat ya, simbol Taurus itu sapi jantan atau banteng. Ya. Oke, sapi jantan atau benteng ya. Banteng. Sapi jantan atau banteng. Tapi ya iya, mereka emang beda sih. Sapi, banteng sama kerbau beda ya, tetapi mereka dalam taksonomi masih satu family. Bovidae gitu. Tapi lambangnya, simbol dari Taurus itu gitu ya, sapi jantan lebih tepatnya, atau banteng ya, kira-kira itu. Oke. Ya, lanjut ke Taurus, Sun, Moon, Rising atau Venus. Aku melihat ke depannya ini ya, soal manifestasi apa yang kalian inginkan di luar percintaan pun, atau yaitu karir ya. Aku melihat sebenarnya bisa termanifestasikan juga. Dan aku melihat ke depannya ini kalian akan membuat keputusan yang cukup besar dan beresiko. Tapi balik lagi seorang Taurus gitu ya.
Dimana ketika menginginkan sesuatu, dia udah yakin sama keinginannya, apapun resikonya, walaupun itu bertentangan dengan orang-orang di sekelilingnya, oke? Tapi sebenarnya poin yang mau aku sampaikan itu bukan masalah bertentangan atau tidak bertentangan ya. Ya, orang di sekitar kita juga nggak harus sependapat dengan orang di sekitar gitu, ya. Kalau kita poinnya sih sebenarnya bukan masalah bertentangan atau tidak bertentangan dengan orang sekitar, tapi soal apa ya? Yang penting kalian siap dengan resikonya, kalian sudah mempertimbangkan resikonya itu atau ya pilihannya itu udah yang terbaik sesuai situasinya mungkin, dan jangan lupa untuk mencintai diri kalian gitu aja sih, gitu ya. Jadi tidak selalu kok kalaupun kita ini bukan membenarkan pilihan kalian atau menyalahkan ya, tapi di luar konteks ini tidak selalu kalau kita berbeda dari orang sekitar itu berarti kita salah juga. Nggak mesti gitu, nggak mesti. Nggak harus, tidak selalu, tergantung konteks gitu kan. Lagi pula benar dan salah itu relatif gitu kan. Kayak gitu. Oke, jadi poinnya bukan soal sama atau tidak, dan kita juga nggak harus sama dengan orang sekitar memang. Tapi ya itu yang aku sampaikan, jangan lupa self love, karena kayaknya di sini masalah kalian itu dalam hal self love, mencintai diri kalian gitu, oke? Dan aku melihat di sini ya ada keputusan besar pokoknya ke depannya yang akan kalian buat ya. Mungkin saja ini berkaitan seperti yang aku sebut, berkaitan dengan hubungan kalian sama orang ini. Lalu aku melihat kalian kemungkinan banyak memberi dalam sebuah hubungan. Mungkin. Tapi yang namanya hubungan, apapun hubungannya itu perlu take and give ya. Dan itu bukan soal materi aja gitu. Misalkan take and give itu tidak harus dalam bentuk materi. Bisa perhatian, pengertian ya. Bantuan ya bukan moral aja tapi benar-benar membantu juga secara fisik gitu. Oke, jadi macam-macam yang namanya take and give. Mungkin loyalitas yang diberikan seseorang itu bisa jadi apa yang bisa dia berikan terhadap orang yang sudah memberikan sesuatu juga buat dia gitu. Jadi itu juga bentuk take and give gitu. Hubungan apapun perlu kayak gitu. Oke? Karena ya kayak gitu. Karena itulah terjadinya lingkaran kehidupan loh. Itu dari sudut pandang aku aja sih. Jadi kalau hubungan itu ada take and give kan dia berputar terus kehidupan dalam hubungan itu, jadi tetap hidup gitu loh ya. Oke, tidak satu arah. Jadi aku melihat di sini nggak apa-apa, biarkan diri kalian itu ya, kalau ada, aku melihat sih gini ya, mungkin saja kalian akan menerima sesuatu, tapi mungkin kalian akan menerima sesuatu dari universe, atau kalau enggak, biarkan diri kalian itu menerima juga sih, maksudnya ya, bukan hanya nggak apa-apa memberi, tapi dalam hubungan ini perlu loh saling bekerja sama gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kemudian ini ada pesan lagi, cintai dirimu dengan cukup ya, dan berani mengatakan tidak ya pada orang lain kalau memang kalian keberatan dengan itu. Jadi kalian harus mempertimbangkan waktu dan energi kalian. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Oke, selanjutnya dari Life as We Know It Oracle. Belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu, dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu. Ketika seseorang merasa hidupnya cukup berat dan tantangan yang harus dilalui cukup banyak, mungkin ia masih bisa bersyukur untuk ketangguhannya. Tidak semua orang memiliki hal itu. Iya, betul ya. Soal tangguh ya, tapi gini ya, tangguh itu bukan berarti kita memberikan akses untuk terus disakiti loh ya. Oke? Kayak misalkan, oh gue tangguh nih gitu ya, dan dia, gue tangguh nih, sorry jangan gue deh. Gimana ya, contohnya adalah, Queen of Cups saja. Queen of Cups ini merasa dirinya tangguh ya, dia rela bersama orang yang sebenarnya kayak menguras energinya aja gitu, dan di situ nggak ada timbal balik gitu ya, kayak gitu. Dia merasa tangguh karena dia kuat berada di situasi itu terus. Gini ya, ngomong-ngomong soal tangguh itu bukan berarti membiarkan diri kita terluka terus. Tangguh itu adalah kita selalu bisa menghadapi apapun yang di depan
Tapi yang maksudnya ya inilah perbedaan kerja cerdas dan kerja keras gitu loh. Bukan kita keras sama diri kita dan membiarkan diri kita itu tersakiti terus gitu loh. Tapi cerdas. Kita tahu kita tidak layak diperlakukan seperti itu, kita ambil sikap gitu loh. Itu namanya tangguh. Tangguh itu adalah tangguh itu berani menghadapi apa yang di depannya dan mencari cara bagaimana menghadapi kasus ini, situasi ini tuh dia mencari cara dan dia berhasil melewati setiap tantangan itu tangguh gitu loh. Bukan berarti tangguh itu gue bisa jalan di atas paku gitu ya, nggak gitu juga gitu, bukan kayak gitu. Oke, mungkin kalau kayak gitu, maksudnya kalau rela disakiti dan memberikan akses untuk disakiti terus gitu ya, itu antara tangguh sama nggak smart, cuman beda kata aja gitu kan. Seperti itu. Ada kalimat bagus juga, katanya jangan tanya kenapa seseorang menyakitimu terus, tapi tanya kenapa kamu membiarkan itu terus terjadi, katanya gitu. Oke? Nah, di sini juga ada nih, mencintai dirimu itu bukan keegoisan, tapi kewarasan, katanya gitu ya. Jadi gini, ini kalimatnya udah cukup jelas sih. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa egois karena harus mencintai dirimu. Jangan biarkan orang lain memanipulasi pikiranmu. Apapun yang kamu lakukan tentu tidak harus bertentangan dengan prinsip self-love. Iya, jadi gini loh. Lo cinta nggak sama gue? Cinta gitu. Ya udah beliin gue martabak dong. Ya kalau emang ada uang buat beli martabak, beliin aja martabak. Tapi kan beda kalau pertanyaannya kayak gini. Lo cinta nggak sama gue? Cinta. Kalau cinta masuk ke sumur dong sana, nyemplung ke sumur. Kan gak kayak gitu juga gitu loh. Maksudnya apa ya? Ya kita kan punya logika gitu ya. Sorry, kita kan punya otak gitu dan di situ itu kita bisa menganalisa gitu kan. Dengan itu kita bisa menganalisa. Ya, kita bisa menggunakan logika kita gitu. Oke, jadi itu sih intinya. Oke, kita tahu batasan gitu. Bagaimana kita mencintai kita dan kita juga tahu jadinya bagaimana kita mencintai orang gitu. Oke, gitu. Bukan mengiyakan semua yang orang lain minta gitu. Nggak gitu juga. Kita kalau terus seperti itu dan mengabaikan diri kita sendiri, ya gimana ya? Kita juga nggak fair sama diri kita. Katanya kalau kita belum bisa mencintai diri kita mana bisa mencintai orang lain. Kita sih merasa udah bisa mencintai orang lain, tapi yang ada kita malah membangun hubungan yang nggak sehat, bisa jadi kayak gitu. Oke? Hidup tidak datang dengan instruksi. Jadi kalau melakukan kesalahan ya udah ya. Kita mungkin melakukan kesalahan tapi kita hidup dan tumbuh gitu ya di situ. Kita hidup dan belajar dari situ. Ya maksudnya nggak ada instruksi gitu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan yang pertama ya udah lah ya. Jangan terlalu menyalahkan diri karena kesalahan baru dalam hidupmu. Pelajari dan berikan performa yang lebih baik di kesempatan yang lain. Itu aja yang bisa kita lakukan, oke? Menjauh, oke. Luka pikiran itu sebenarnya lebih buruk dari luka sakit pikiran, itu lebih buruk dari sakit di badan ya. Tapi sebenarnya dua-duanya sama-sama buruk sih gitu ya. Cuman ya tergantung juga sih masalah obat ya. Kalau badan itu masih bisa dibantu obat gitu ya. Tergantung juga sejauh mana gitu kan kerusakannya gitu kan. Sejauh mana kerusakannya dan ya memang sih saat ini udah canggih gitu ya. Cuman kan balik lagi sejauh mana kerusakannya, jadi sejauh mana juga treatment dan obat atau ilmu pengetahuan yang sudah ada, teknologi yang sudah ada bisa menangani itu juga sejauh mana gitu kan, tergantung dari tingkat keparahan gitu ya. Kayak gitu sih, memang cenderung kelihatannya kayak gitu ya, maksudnya sakit di badan itu cenderung
lebih bisa diobati gitu ya daripada sakit dalam pikiran. Kayaknya kalau sakit pikiran itu nggak semudah itu ya, bisa survive gitu loh. Kalau sakit badan ke dokter dikasih obat ya, kalau memang sakitnya masih standar gitu kan ya cepat lah ya loh, kok cepat ya, maksudnya tergantung juga seperti yang gue bilang gitu ya. Tapi kalau kayak kulit gitu kan setidaknya sel itu ada regenerasi kayak gitu. Tapi kalau lukanya itu di pikiran, mental gitu ya, sakitnya di situ, itu kadang apa ya, lumayan ya ada sih proses atau treatment untuk healing gitu. Cuman balik lagi belum tentu itu luka benar-benar clear dari situ, karena memori itu tetap ada gitu ya. Ya mungkin ujung-ujungnya kita hanya bisa berdamai dengan memori itu, karena memori itu tetap ada selama orang itu nggak amnesia gitu kan. Kita hanya berdamai sama memori itu dan melanjutkan hidup gitu kan. Saat kita berdamai itu mungkin lebih mudah gitu. Walaupun yang pasti sih ya sakit itu mungkin relatif bisa hilang ya. Tapi sesekali sakit itu terasa itu mungkin saja gitu. Jadi itu sih yang itu maksud dari kalimat ini sebenarnya. Jadi luka pikiran itu harus diwaspadai ya, semua luka harus diwaspadai. Cuman jangan menyepelekan itu gitu. Jangan menyepelekan luka orang juga, luka pikirannya gitu ya, jangan disepelekan juga. Karena nggak tahu orang itu harus dealing sama situasi itu tuh berapa lama untuk sampai benar-benar mereka merasa lebih baik gitu, merasa bisa berdamai dengan itu. Ya benar-benar bisa enak gitu loh, bisa relatif sembuh lah ya, relatif sembuh dari luka itu gitu. Walaupun mungkin aja bekasnya tetap masih ada, karena memori itu masih tetap ada kan gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai ya, hati-hati karena ya balik lagi. Ada yang bilang kalau badan luka fisik itu masih ada obatnya. Sebenarnya sih luka pikiran itu juga ada aja sih obatnya gitu ya. Tapi maksud aku bukan penenang ya. Kalau penenang ya itu kayak meredakan gejala sih. Meredakan gejalanya, tapi kan akar masalahnya itu kan beda lagi. Ya kan, makanya ada yang harus mengkonsumsi obat itu setiap muncul gejala-gejala tertentu, atau untuk membuat dia tenang, atau untuk menstabilkan apa ya, perasaannya gitu ya, moodnya gitu ya, kayak gitu. Ada yang harus mengkonsumsi obat-obat seperti itu, tapi kan itu balik lagi semacam kayak analgesik, semacam ya, aku nggak bilang mereka analgesik gitu, semacam kalau pada obat umumnya itu ada analgesik yang dia tuh meredakan rasa sakit, tapi dia tidak menghilangkan ini ya. Dia bukan obat untuk kausatifnya, bukan untuk penyebabnya. Analgesik itu sebenarnya bukan untuk penyebabnya, lebih kayak mengurangi rasa sakitnya sih sebenarnya. Penyebabnya tetap harus dicari gitu. Itu kan analgesik ya. Penyebabnya itu harus dicari. Maksudnya apa dulu nih yang bikin sakit kayak gitu. Itu kan juga harus ditangani. Tapi kalau cuma sakit sesaat ya oke lah kayak gitu. Tergantung ya. Terus apa lagi ya? Misalkan antihistamin gitu ya. Antihistamin itu ya dia ya namanya juga antihistamin gitu ya. Saat histamin seseorang, atau bukan hanya seseorang ya, hewan gitu ya, histamin meningkat gitu ya. Misalkan ada gejala kayak gatal atau apa gitu ya, saat histamin itu meningkat gitu, misalkan efek alergi gitu kan, minum antihistamin itu meredakan kan sebenarnya, yang meredakan gejalanya gitu. Tapi penyebab histamin ini meningkat itu harus dicari tahu gitu. Kalau memang itu alergi ya harus menghindari penyebab alergi itu. Jadi itu loh ya, akar masalahnya itu maksudnya. Ya jadi balik lagi ke obat tadi gitu ya kan. Ya oke lah, mungkin ada obatnya ya. Obatnya itu maksudnya
bukan penenang ya. Penenang ya itu kan lebih kayak meredakan atau membuat dia lebih terkontrol lah perasaannya gitu, nggak terlalu merasa yang gimana banget ya, yang merasa crowded gitu, yang bener-bener ya kalau dia perlu merasa lebih tenang gitulah ya bisa dengan obat-obat tersebut ya, sesuai dengan resep dokternya gitu. Cuman kan balik lagi, maksudnya obat untuk luka hati, luka pikirannya itu kalau dibilang belum ada, gimana ya, bingung juga. Sebenarnya mungkin ada, cuman ada sih kalau menurut aku obatnya itu ada ya, soal berdamai dengan situasi itu gitu ya, dan melanjutkan hidup gitu ya, menikmati, mencintai dirinya, mencintai hidupnya. Memang untuk sampai ke proses itu nggak mudah gitu, tapi bisa diupayakan. Kalau udah berada di situ, mencintai dirinya, mencintai hidupnya, berdamai dengan masa lalu, relatif itu bisa terobati sih. Tapi apakah itu benar-benar bisa clear dari situ? Entah ya, karena orang di luar sana situasinya macam-macam.